Sebagai umat Islam, kita tentu pernah mendengar sebuah hadis yang menjelaskan bahwa di akhir zaman kelak akan datang sesosok makhluk tinggi besar yang memiliki kekuatan begitu dahsyat. Sosok yang kita kenal dengan nama Dajjal tersebut merupakan sosok yang akan menguji manusia di akhir zaman nanti. Apakah tergolong orang-orang yang beriman atau tergolong orang-orang yang kufur? Berikut ini kisah tentang Dajjal yang akan membahas seputar asal-usul Dajjal, mulai dari keluarga, ciri-ciri, kemunculan, dan fitnahnya, sebagaimana untuk pembelajaran bagi kita semua. Dajjal diyakini merupakan seorang manusia yang sudah hidup sejak zaman Nabi Ibrahim, dan karena Allah menangguhkan ajalnya, seperti halnya iblis, ia tetap masih hidup hingga saat ini, dipenjarakan di sebuah tempat yang masih menjadi misterius. Dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa asal-usul Dajjal adalah seorang keturunan Yahudi. Ia lahir dari orang tua yang postur tubuhnya tinggi gemuk, dengan hidung sangat mancung, menyerupai paruh burung. Secara lebih lengkap, Imam Al-Barjanji juga pernah menyebut jika asal-usul nenek moyang Dajjal adalah seorang dukun yang kawin dengan wanita dari keturunan jin. Nenek moyang Dajjal ini hidup di zaman Nabi Sulaiman. Si nenek moyang Dajjal dan istrinya yang sempat dipenjara dan ditangkap karena ulahnya dalam merusak akidah umat. Adapun terlepas dari pendapat Imam Al-Barjanji tersebut, asal-usul Dajjal hingga kini tetap saja menjadi misterius, mengingat sumber referensi dan hadis yang membahas hal ini memang sangat terbatas. Sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim menyebut bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika Dajjal merupakan orang yang memiliki ciri-ciri mata kirinya buta, rambutnya lebat dan keriting, tampak selalu awet muda, badannya besar agak kemerahan, sehingga jika dilihat dari belakang, ia seolah-olah tampak seperti dahan kayu yang rimbun. Sedangkan dalam hadis At-Tabarani, ciri-ciri Dajjal yang paling kentara disebutkan terletak pada mata dan dahinya. Mata kiri Dajjal buta, sedangkan mata kanannya tertonjol keluar, berwarna kehijauan dan berkelip-kelip, laksana bintang gemintang. Adapun pada dahi Dajjal juga terdapat susunan huruf Qa, Fa, Ra yang jika disambung akan membentuk kata kafir. Tulisan pada dahi Dajjal ini hanya dapat dilihat dan dibaca oleh orang-orang yang memang benar-benar berislamannya. Seperti disebutkan di atas, bahwa asal-usul Dajjal memang telah lahir sejak zaman Nabi Ibrahim. Semenjak zaman itu, Dajjal dipenjara dan dirantai di sebuah pulau asing dan dijauhkan dari keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan umat manusia. Ia tidak akan pernah bisa lepas dari penjara tersebut, karena selain dirantai, ia juga dijaga oleh seekor binatang besar bernama Al-Jassasah. Ia baru akan dilepas dari penjara dan keluar dari pulau tersebut jika Allah sudah menghendakinya. Dajjal akan bebas pada sebuah masa yang sudah sangat dekat dengan kehadiran hari akhir yang dijanjikan. Karena pulau yang disebutkan menjadi penjara Dajjal berada di belahan timur bumi, beberapa versi menyebutkan pulau tersebut terletak di sekitar India. Maka Dajjal pun akan muncul dari timur. Ia diizinkan oleh Allah untuk keluar dan menjelajah sekeliling dunia dan menyebarkan fitnah dan ajarannya. Ia akan melakukan tipu daya pada orang-orang yang hidup di zaman itu, sehingga mereka mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Orang yang kuat imannya akan berani menantang ajaran tersebut, meski nyawanya dipertaruhkan. Sedangkan bagi orang yang imannya lemah, ia akan menurut dan menjadi pendukung dan hamba Dajjal. Na'udzubillah. Dalam menyebarkan fitnah dan ajarannya, Dajjal dibekali dengan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesenangan hidup akan dikaruniakan kepadanya. Seluruh makhluk, langit dan bumi akan tunduk pada perintahnya. Adapun
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sebelum kemunculan Dajjal, manusia akan diuji dengan kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Kemarau ini membuat bahan pangan menjadi sangat langka, sehingga musibah kelaparan merajalela di mana-mana. Di saat manusia tengah kelaparan dan membutuhkan pertolongan, inilah asal-usul Dajjal datang, membawa fitnahnya. Dajjal akan menunjukkan kesaktiannya. Ia akan mendatangkan hujan dengan mudahnya. Ia akan menumbuhkan berbagai tanaman sebagai sumber makanan bagi para hambanya yang mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Para muslim yang kuat iman Islamnya akan tetap kokoh mempertahankan akidahnya meski lapar dan perih mereka dera. Mereka tetap tak akan mau mengakui Dajjal sebagai Tuhannya hingga husnul khotimah menjemputnya. Fitnah asal-usul Dajjal akan terus berlanjut pada masa 40 hari setelah kemunculannya pertama kali. Ia akan terus menguji keimanan manusia hingga pemisah antara umat Islam sejati dan umat yang kafir benar-benar terlihat jelas. Nah, demikian sedikit intisari yang dapat kita jabarkan untuk menjelaskan asal-usul Dajjal, keluarga, kemunculan, serta fitnahnya. Semoga dengan video sederhana ini, keimanan kita menjadi semakin kokoh dan bisa dihindarkan dari segala bentuk fitnah Dajjal.